Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Gideon Fadila dari manajemen 2A. Saya akan mengerjakan UTS anti korupsi, yaitu 1. Good governance atau pemerintahan yang baik menjadi urgensi untuk melahirkan kinerja pemerintah yang benar-benar berpihak pada kepentingan orang banyak, pemerintah yang bersih di mana tidak ada kerja-kerja yang menyimpang yang kemudian merusak hati nurani publik, menjadi sebuah penjelas bahwa roda pemerintahan benar dijalankan dengan benar, yaitu redupnya masa depan bangsa. Redupnya masa depan bangsa, salah satu keberatakan yang parah dan kini sedang menjadi pusat perhatian adalah korupsi. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, mengapa negeri ini tidak pernah bebas dari korupsi? Ya, tentu apa yang sedang digelisahkan tersebut setidaknya memberikan sebuah gambaran bahwa bagaimana masa depan bangsa ini memberikan sebuah menjadi cerah dan tercerahkan ketika para manusia di Republik tercinta ini sudah tidak memiliki idealisme dalam rangka memperjuangkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Dan ada beberapa indikator yang memandangkan bangsa menjadi redup dalam meraih cita-cita masa depan. 1. Hilangnya keinginan untuk terbuat yang lebih baik. Mengapa bangsa ini tidak dan belum mampu keluar dari korupsi? Persoalan mulai dari lemahnya menegakkan hukum, ekonomi yang lebih mendukung kaum kaya, dan lain seterusnya. 2. Pragmatisme dan promadialisme. Bangsa yang kian susah berlari kencang untuk mencapai harapan yang lebih baik adalah karena para pemimpinnya sudah sangat pragmatis dan promadial. Segala hal yang harus dilakukan selalu menggunakan pendekatan untung rugi pun kemudian lebih kepada pribadi dan golongan, selama itu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pribadi dan golongan para penyelenggaraan publik. 3. Kerja tanpa visi. Kerja tanpa visi. Penyelenggaraan publik bekerja tanpa visi, jangan berpikir dan harapan tinggi agar ada sebuah perbaikan bagi peningkatan kualitas hidup rakyat. Kerja tanpa visi bermakna bahwa mereka bekerja sebenarnya bukan untuk melayani rakyat maupun memberikan sebuah cahaya penerang bagi perjalanan rakyat. B. Kemiskinan struktural. Kemiskinan di Republik tercinta ini berada dalam kondisi akut dan mengkhawatirkan. Berdasarkan basis perhitungan internasional, sekitar separuh dari total populasi masuk dalam kategori miskin. 8% dari populasi kemudian masuk dalam kemiskinan ekstrim, masih menurut garis kemiskinan internasional, yakni $2 AS paritas daya beli atau purchasing power party atau PPP per jiwa per hari. Ada 110 juta jiwa lebih atau sekitar setengah dari populasi yang hidup tidak layak. Sedangkan menurut garis kemiskinan internasional $1 AS per jiwa per hari
tingkat kemiskinan ekstrim yang bersifat akut ini adalah sekitar 7% dari penduduk atau sekitar 15 juta jiwa. Realitas di lapangan bila dilihat dari kemampuan daya di per $1 AS terhadap beras jenis medium 10 tahun terakhir atau 2001 sampai 2010 kemudian menjadi sebuah cermin kritis bahwa per $1 AS pada 2001 hanya dapat memperoleh 3,7 kg beras. Pada 2010 hanya 1,8 kg. Realitas mengenai kemiskinan sesungguhnya menunjukkan bahwa rakyat kemudian harus mengalami hidup yang sedemikian komis dan ironis. Rakyat selama ini menjadi miskin bukan karena mereka ingin menjadi orang miskin, melainkan karena adanya kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. Itulah yang disebut kemiskinan struktural. Pengertiannya adalah rakyat miskin karena faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Misalnya penjajahan, pemerintah yang otoriter dan militeristik, pengelolaan keuangan publik yang kontrolistik, menjalannya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN, kebijakan ekonomi yang tidak adil serta tata perekonomian dunia yang lebih menguntungkan kelompok negara tertentu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, maupun kalau ada kata-kata yang kurang jelas mohon maaf. Saya kututupin dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.